saya yakin orang yang melakukan kontroversi ini sadar, dan pintar, tidak pernah berdiri sendiri. Pasti dia berdiri sendiri. Tapi dia berdiri dibantu siapa? Karena dalam fotonya dia jongkok. Jadi orang-orang yang kontroversi ini sebenarnya menurut saya lebih kepada dampak. Lebih kepada dia korban. Kenapa? Setuju. Jiwa raga. Apa sih? Yuk. Baik, berbicara tentang wanita tadi. Udah belum? Udah. Yuk. Ya lampu akhirnya menyala. Alhamdulillah, karena tadi kita membicarakan sesuatu yang dark. Maka harusnya jadi dark. Sekarang kita langsung ke yang bercahaya saja. Nah, gimana ubur-ubur? Tadi mati di sini. Iya, tadi mati di ubur-ubur. Ini kalau Jadi dari ini membahas fenomena wanita-wanita. Ini loh mau lucu. Ya, kalau berlaku. Coba. Gimana? Masih bisa nih. Masih bisa. enggak ini tuh bukan rumput, ini padi. Oke, Kok terus gitu? Padi. Tadi kaitannya dengan perempuan kan. Iya. Padi itu nama latinnya Oriza sativa. Oke. Nama perempuan. Astagfirullah. Karena kalau laki-laki Oriza Susanto. Dan di Jawa itu kan padi itu identik dengan Dewi Sri. Iya. Kenapa? Perempuan maksudnya. Kirain bus. Kok bos? Dewi Sri? Dewi Sri itu nama lain padi. Oh Padi gitu. itu Iya, Dewi Sri. Dewi Sri. Karena kalau laki-laki bukan Dewi Sri. Apa? Dewi Sro. Bambang Tri. Sriono. Obrolan anak IPB bisa di skip dulu nggak nih ya? Hah? Ya, jadi kita bahas tentang Tadi ubur-ubur. ubur-ubur. Iya, ubur-ubur. Nah, aku tuh ngeliat kemarin Tat, ada beberapa Ya. kan di TikTok sama di IG itu cewek-cewek berhijab tapi ngupload konten tuh kok kayak nggak pantas gitu kan. Ya. Terus mulai ada yang komen yang berhijab, aku kan malu sama hijab gitu. Lepas aja hijab lu. Kok di TikTokku nggak Tadi pernah kan. ada sih cewek-cewek berhijab kayak gitu? Iya tahu tuh TikToknya Ya, karena Waji kan tuh. yang nggak ada hijabnya Adminnya tuh. parah. Iya, soalnya di aku nggak ada hijabnya. Oh gitu. Ada hijab. Coba lagi yuk. Iya. Jadi artinya kalau aku lihat Jadi sebenarnya gimana Tat? Sebenarnya gini, apakah kalau ada cewek-cewek yang kelakuannya tidak islami tanda kutip? Iya. Enggak, itu ngapain cewek berhijabnya emang? Hah? Ngapain? Waduh. Perlu saya praktekin mumpung ada mikrofon nih. dia cuman Mumpung makan ada es. mikrofon nih. Dia makan es krim. Biasa lah makan es krim. Ya, Iya. tapi dengan gaya yang itu tuh Lain. lain. yang tidak Dengan senonoh. gaya makan mikrofon. Iya. Iya. Itulah. Nah, Dan shootnya, angle-nya kali ya. lah ya itu. Ya Jadi intinya saru lah. dia saru. impersonate. Iya. Ya dia impersonate adegan nggak senonoh lah Iya. gitu dengan tapi pakai es krim. Dengan es krim. Nah, dan itu nggak cuma satu kan banyak beberapa yang kayak joget-joget. Iya. Kayak dulu ada yang di luar lagi di Madinah apa di mana terus dia Iya. joget-joget. Nah, terus banyak komennya gitu. Malu sama hijab, mending copot aja hijabnya Iya. dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan udah bener ya udah berhijab kan? Betul. Masa iya hanya karena dia ngonten gitu harus copot hijab? Ya sebenarnya Iya. gimana sih mendakapi kayak gini-gini? Atau apakah ketika dia lepas hijab itu jadi lantas boleh. sesuatu yang boleh atau sesuatu yang layak Kayak gitu orang kan bilang ya. kan pantas aja kan dia nggak berhijab. nggak apa-apa. Nah, apakah begitu yang sebenarnya? Makanya aku lihat konten. Jadi gini, pertama kita bahas tentang konten dulu ya. Iya. Konten di zaman sekarang itu ternyata karena orang tuh senantiasa mencari like, lalu kemudian share, lalu kemudian komen, viral dan segala macam, apapun lah itu. Intinya adalah dia itu ketika berbuat sesuatu yang biasa dia nggak bisa lagi. Oh benar. Semakin hari maka dia harus mencari semakin menarik. Supaya orang mau komen. Betul, contoh ya, kalau hari ini saya misalnya minum susu dapat 3 like. Besok saya harus minum bir untuk dapat 100 like. Kalau sudah 100 like minum bir lagi ya pasti sama dong. Akhirnya mencampur bir sama zam-zam. Ya, bir sama Ekstrim zam-zam. gitu kan. Nah, betul. Maka dia harus mencari sesuatu yang kontroversial. Betul. Nah, kontroversial itu ada pada apa? Contoh, kontroversial itu ngomongin agama itu kontroversial. Apalagi misalnya ngomongin sesuatu yang sudah berlaku di masyarakat yang sudah tetap. Menghormati ibu itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Tiba-tiba dia kritik ibunya itu pasti Atau kontroversial. mandiin ibunya pakai lumpur. Kayak Mandiin
menimbunnya pakai lumpur itu kontroversial. Lalu kemudian apapun lah yang kemudian sudah biasa mainstream dia lakukan sesuatu yang nggak mainstream itu adalah kontroversial. Yang saya sedihnya adalah di zaman sekarang banyak influencer akhirnya dia ngambil kontroversialnya memanfaatkan memanfaatkan seksualitas. Contoh ya yang paling sederhana yang semua orang buat ya, istrinya dibilang ambilin anduk dong. Padahal ini kita udah tahu ini konten, terus ditarik ke dalam kamar mandi. Jangan ditarik kamar mandi. Itu salah satu contoh yang sangat sederhana. Atau buat konten-konten yang agak saru, itu kan ya, dan segala macam. Pokoknya yang membuat orang, ya memang sih secara legal dia bisa bilang, gue nggak maksudnya itu kok. Lu aja kalian pikiranmu kotor. Padahal kan niatnya kesini. Padahal niat dia memang ke sana. Itu untuk membicara sesuatu. Contoh misalnya kayak laki-laki zaman sekarang ngecasnya cepat kayak gitu-gitu. Masuk tiba-tiba semenit keluar gitu. Ya dibuat seolah-olah ini terjadi sesuatu misalnya. Alasannya edukasi padahal menurutku karena dia tidak bisa bertahan dengan konten-konten yang lama lagi. Semenit doang dia buatnya. Iya. Oke, terus harusnya. Nah, jadi artinya kan kalau kita bicarain makanya ada orang buat konten kayak tadi seolah-olah dia lagi melakukan sesuatu ya kayak contoh mohon maaf ya. Lomba 17 Agustusan. Paham kan ya? Paham. Ada juga yang kayak gitu-gitu. Jadi lomba kan normal lomba-lomba, tapi dia pakai lomba yang aneh-aneh gitu kan. kan. Makan kerupuk tapi kerupuknya ditaruh di sini. Gitu. Jadi ada laki-laki berdiri makan kerupuknya di sininya nih. Terus sementara istrinya di depannya makan kerupuknya. Lah itu kan gak enak liatnya. Balon gitu kan ya, kayak gitu juga balon terus kemudian di belakang, terus ininya pakunya ditaruh di perutnya, harus mecahin balonnya, tapi cerita nih. Nah ini kan konten, jadi menimbulkan adegan yang aneh akhirnya. Iya karena lomba biasa udah biasa, gitu kan ya. Apalagi misalnya kalau manjat pohon pinang sudah ya, apalagi yang belum dipanjat misalnya, iya misalnya. Kaktus gak usah dipanjat bapak. Kaktus gak usah dipanjat. Iya, kontroversial. Antum itu menyengsarakan aja antum itu. Kontroversial itu kalau hasilnya sial. Ini kan sudah sampai ke nasional ya, kontroversi nasional. Bagus ya. Itu menyengsarakan atau mengsengsarakan ya. Ya jadi ya maksudku itu, nah itu yang pertama. Jadi dari segi konten ini karena orang memang harus mencapai viral dan segala macam, mereka harus terpacu untuk melakukan sesuatu yang kontroversial. Itu yang pertama. Yang kedua baru kita bahas tentang tadi. Ada cara pikir yang berlaku umum. Kalau sana lu udah jelek selingkuh lagi. Berarti kalau lu cakep lu boleh selingkuh dong. Betul. Itu yang kemarin gua sempat kritik juga. Betul. Lu kerudungan tapi kelakuan lu gitu. Mendingan gak kerudungan. Nah, lepas aja kerudung lu. Salah pikir. Karena tadi kerudungnya udah baik, kelakuannya yang salah. Artinya kelakuan ini mau dibuat oleh siapapun tetap salah. Mungkin itu komennya sarkas kali. Kayak ibu misalkan anaknya pulang telat tapi mau pergi lagi, ya udah lu main terus aja nggak usah pulang. Benar, bisa jadi. Tapi ini kita harus luruskan. Soalnya konten sejenis itu banyak banget komen-komennya kayak gitu. Contohnya ada emak berbuat salah ke anak, misalkan salah didik atau apa. Nanti komennya kalau nggak siap punya anak, banyak nggak usah punya anak dong. Betul. Padahal kan ibaratnya udah punya anaknya udah bener gitu. Dan selalu kan yang salah cara didiknya, tapi yang dikomenin apanya gitu. Banyak orang yang melakukan banyak kejahatan karena dia merasa gue bukan ustadz. Kalau boleh dong. Nah betul, wajar dong dia bukan ustadz gitu kan. Ya udah biarin aja, dia kan bukan ustadz, dia nggak kerudungan nggak apa-apa. Ini yang kedua yang perlu kita luruskan. Nah yang ketiga adalah betapa perempuan tuh di zaman sekarang mengetahui betul bahwasanya ada banyak orang bilang, lu bilang sekarang perempuan tuh diperlakukan tidak adil. Enggak. Justru sekarang dunia itu sangat tidak adil pada laki-laki. Kenapa? Orang bilang karena laki-laki di media sosial, di dunia online itu stres. Kenapa dunia zaman sekarang buat stres bagi laki-laki? Karena algoritma tidak pernah berpihak pada laki-laki. Kenapa? Bagian mana laki-laki yang disukai oleh wanita? Nggak ada. Tapi begitu wanita buka-bukaan dia tahu persis bahwasanya sensualitas itu senantiasa tidak pernah gagal untuk meraih sebuah. Nah itu sebabnya laki-laki apa perempuan? Ya dua-duanya. Apakah perempuannya yang sekarang kayak tadi aku bilang itu loh, rumput itu gampang dicabut gitu. Maksudnya sekarang tuh banyak perempuan itu yang dengan rela tercabut kehormatannya demi sesuatu yang dia cari gitu. Karena tadi dia udah tahu bahwasanya badan dia tuh tidak pernah gagal untuk menarik wanita dari semenjak dunia ini diciptakan. Menarik laki-laki dari semenjak dunia ini diciptakan. Tapi kayaknya bukan faktor gender deh. Maksudnya emang tadi Ustaz bilang faktornya itu pengen viralnya. Kalau dalam pandangan feminis gimana memang? Ya. Apakah laki-laki kalau misalnya berbuat kayak gitu juga jadi viral? Jadi
jadi viral, cuman maksudnya tunggu dulu. Gua gak sepakat kalau Coba deh ya. ya laki-laki yang mana dulu. Gak semua perempuan juga. Coba lihat perempuan yang jelek begitu, habis tuh dihina juga. Maksudnya lu tunggu, mending cakep kebukaan. Berarti kamu setuju bahwa yang jelek nggak usah kayak gitu? Iya tentu. Enggak maksud gua. Ya, kadang-kadang bukan masalah gender. Ya, Ini tuh masalahnya benar, orang aku sekarang sepakat. di drive untuk viral dan itu Ya. nggak cuman ngomongin Kontroversial. iya, Tapi jadi kontroversi yang nasional juga. kenapa kayak gitu? Jujur ya, ini memang terkesannya kayak wah muluk-muluk amat sih. Tapi kalau lu urut ke situ tuh arahnya, kapitalis. Betul. Karena kan bagaimanapun YouTube tuh bukan tempat untuk lu sharing foto atau video doang, bukan kayak gitu. Ya. Dia tuh mau cari duit gitu loh. Dia tuh portofolio. Iya, dia nyari duit. Intinya gimana caranya duit ada. Nah, kalau lu bikin konten yang nggak viral, dia nggak mau nge-endorse lu. Iya. Nggak viral. Kalau lu TikTok. bikin konten yang nggak viral, itu adalah Husain Asadi. Iya. Itu ada teorinya. Iya, gimana tuh? Ini makanya nggak viral nih. Aku melihat dari pendekatan komunikasi. Iya. Oke. Tat. Antum mau ngasih tahu berapa poin gitu nggak? Ada beberapa poin. Ada beberapa poin. Nah, caranya sekarang kalau yang sekarang tuh gimana? Tak ajarin Tat biar viral Tat. Antum nggak usah ngomong, pakai teks aja tapi sambil goyang-goyang gini. Iya. Enggak sampai foto tadi. Iya. Gini. Iya, iya. Terus nanti muncul ada 3 cara gitu kan. Udah. Antum goyang-goyang aja. Nah, Iya, coba iya. coba ke kamera, Gini Ustaz ke doang. kamera, Ustaz Iya. goyang. Nanti kita tulisin. Nanti kita yang tulisin, Ustaz- nanti kita yang Ustaz tulisin. mau ngomongin nih. Nanti kru akan tulisin. Iya. Iya. Gini. Iya. Iya. Bisa Coba. goyang. Coba. Iya betul. Gitu. Iya. Udah jelas ya, udah jelas. Emang apa sih? Iya. Guys, dengerin baik-baik ntar dicatat jadi bentuk teks ya. Iya. Iya. Jadi step pertama dalam komunikasi itu kan atensi. Oke. Atensi itu dibentuk oleh impresi. Impresi itu dibentuk oleh diferensiasi. Diferensiasi. Jadi sejauh mana resultan deviasi diferensiasinya Oh. Tergantung akan pada makin Resultan apanya memperbesar- Reholifah itu. memperbesar impresinya. Impresi. Deviasi itu kan tingkat penyelewengan. Penyelewengan. Tingkat apa? Penyimpangan. Penyimpangan. Iya betul. Perselingkuhan. Iya, jadi ini kan nol nih ya. Kamu telah berbuat seleweng. Nah, semakin besar deviasinya, maka dia akan semakin distinct. Nah, Distinct. misalnya itu logo itu tuh. Nih. Logo. Itu yang paling jelas kelihatan pertama apa coba? Yang warna putih. Iya. Iya kan? Warna putih kan? Sebagai desainer dia terprank. Langsung menyerah. Maka buatlah sesuatu yang awalnya itu nol itu menjadi ada Deviasi. deviasinya. Nah. Deviasinya warna putih tadi sehingga distinct. Distinctive. Nah, orang itu menarik dari titik nol itu ada yang dia itu nggak terlalu jauh, Oke. ada yang jauh banget gitu. Makin jauh dia akan makin distinct. Iya. Nah, itu yang akan membuat perhatian orang itu tertuju pada yang beda tadi. Nah, aku lihat secara teori begitu. Coba Antum tadi, dulu kuliah makan kamu atensi sebagai karena ada Apresiasi. impresi. dan Impresi karena ada apresiasi. distingsiasi. Lebih ke Pithecanthropus erectus sebenarnya. Iya. Kalau nggak dapat apresiasi ya impotensi. Jadi tadi kalau kita tarik dari belakang, Iya. munculkan deviasi, Deviasi. penyimpangan. Penyimpangan itu dalam arti nggak normal gitu ya. Semakin jauh Nggak dari nol. titik nol semakin bagus. Semakin sifat. Ini semakin impresi. sebenarnya maksud saya tuh lagi ngomongin yang kita ngomongin tadi kontroversi tadi. Iya. Iya. Berarti Cuman yang dengan paling- bahasa yang sulit dimengerti manusia. Iya, kontroversi itu bisa dijelaskan secara sederhana pakai Dan teori-teori. tadi Kalau saya lebih melihat begini, jadi nggak kelihatan tadi. Lebih melihat tapi begini. Nggak kelihatan. Artinya ubur-ubur. Jadi ini saya yakin orang yang melakukan kontroversi ini Sadar. sadar, Pintar. dan tidak pernah berdiri sendiri. Pasti Memang dia tidak mungkin berdiri sendiri. Tapi dia berdiri dibantu siapa? Karena dalam fotonya dia jongkok. Jadi orang-orang yang kontroversi ini sebenarnya menurut saya lebih kepada dampak. Oh, Iya, Lebih benar. kepada
dia korban. Korban, Kenapa? setuju. Karena peradaban ini memang mengarahkan mereka Harus begitu. Kalau enggak dia enggak hidup. Siapa yang membuat peradaban jadi seperti ini? Ya kapitalis tadi, karena kan itu kan produk Betul, kapitalis. saya sepakat YouTube itu. dengan Fuad tadi bahwa katakanlah sosial media itu bukan hanya sekedar soalan show, bukan. Tetapi ada sebuah arah peradaban yang kemudian memberikan sebuah nilai kebahagiaan. Sehingga terjadi resultansi. Nah, Gitu. jadi Itulah kenapa yang orang membuat saya emosi. kenapa orang melakukan deviasi? Karena itu bernilai. Bernilai apa? Materi. Itulah kapitalisme tadi. Oh, intinya kontroversi itu bisa diubah menjadi duit. Iya. Tadi Nah, faktornya itu bukan pada kontroversi dan tidak, tetapi uangnya itu sendiri. cuannya itu sendiri. Cuannya. Andai kata nggak ada cuan di situ, orang nggak bakal ngelakuin itu. Ya Jadi ngapain, sebenarnya dia melakukan itu karena didrive oleh nilai yang dibangun di peradaban itu. Betul, Ya. makanya ada komentar kan, ih kok acara sekeren ini atau acara ngaji kayak bermanfaat gini kok view-nya dikit sih. Iya, Ya itu karena- bukan pertanyaan yang kamu bisa layak tanya Iya, ke kita, justru betul. itulah yang bikin apa tadi YouTube itu ataupun apa medsos, TikTok dan lain-lain emang dia ngedrive hanya yang akan viral Iya, gitu. betul. Karena yang megang YouTube ini adalah Bagian peradaban daripada iya, sistem. gitu. Iya. Sehingga semua kanal-kanal, semua Company juga apapun mereka. itu pasti akan mengarah ke situ dan tidak akan memberikan ruang kepada sesuatu yang mendidik. mendidik. Makanya ada yang Ya. bilang, wah YouTube lebih bagus daripada TV dulu kan gitu kan Iya. ya. Mendidik YouTube. Sekarang tuh. ternyata- sekarang balik lagi. Iya. Karena pada ujungnya mereka nyari duit lagi. Iya, karena dulu pada kan semua ujungnya- serba rating. Betul. Apakah sekarang enggak? Enggak, sekarang serba view. Iya. Views, viral tuh rating juga. Dan Diserahkan itu juga kepada diatur, pasar. diarahkan mana yang mau diviralkan, mana Itulah yang mau. makanya. Sebagai penggiat sosial media, apakah Anda merasa bahwa Penggiat sosial sosial media media, Anda ya? algoritmanya merugikan Anda gitu? Ya saya sih maunya tadi berdiri sendiri ya sebenarnya. Tapi sudah nggak mampu. berdiri sendiri. Jadi gini, kalau kita Beliau itu pendiri. saya pendiri. Sekarang jadi penduduk. Pengen duduk, tadi pengen berdiri. Antum bisa jadi pendiam nggak? Kalau pendiam ada yel-yelnya loh. Apa ya? Pen. Kayak gitu tangannya. Gitu. Oh iya. Nggak tahu ya? Beda lagi. Nggak tahu. Servernya beda lagi. Ada kan? Ada. Oh ada. Ya, jadi kalau sekarang memang namanya algoritma akan menurut pada pasar. Makanya kan jadi gini, setiap orang tuh kan punya preferensi. Iya. Cuman tergantung preferensi ini mau diarahkan atau ngikutin preferensi dia. Makanya kan bener ketika kita nonton film apa tuh yang tentang sosial media tuh. Dilema. Di social network. Social dilema. Sosial dilema. Social network. Ya, sosial dilema. The Great Hack. Ya, dia kan bilang gini, kalau kamu menikmati sesuatu secara gratis dan kamu nggak bayar, berarti produknya adalah Kita. kamu yang dijual. Nah, ini yang masa ini kan dijual oleh sebuah sistem. Sistem ini kan pengen keuntungan yang paling banyak, keuntungan di bidang materi. Maka dia menjadikan yang dijual itu adalah atensi orang. Produk-produknya adalah itu yang dijual. Maka ya algoritmanya harus ngikut itu. Maka zaman sekarang nggak bisa, walaupun tentu saja ya contoh ya, aku pernah dengar ada orang yang bahas tentang TikTok di negeri aslinya dengan TikTok di negeri selain aslinya. Ternyata beda. Karena TikTok di negeri aslinya katanya, aku nggak tahu sih, tapi diisi dengan orang-orang yang sukses. Bagaimana caranya orang tuh bisa jadi Intinya sukses. Edukasi. Sementara TikTok di negeri yang lain disesuaikan sampah. Yang membuat orang akhirnya banjir endorfin aja. Tapi nggak berbuat apa-apa. Dia merasa udah mencapai sesuatu padahal dia nggak mencapai apa-apa. Artinya TikTok di negara asalnya dikontrol ya. Dikontrol. Berarti masalahnya kan di situ sebenarnya. Betul. Ada dikontrol. Iya, betul. Karena Kontrolnya orang tidak menurutku ya baik. karena orang mengira gini, fair dong, kan konten kebaikan juga dikasih, konten keburukan juga ada. Berarti sekarang masalahnya bukan di YouTube-nya ataupun di TikTok-nya, emang Tapi dasar kamu. penggunanya. Nah. Kalau andai kata kalian semua mencintai kebaikan, pasti kan yang viral kebaikan. Nggak bisa gitu menurutku. Nggak bisa. Kenapa? Iya karena pada hakikatnya. Siapa yang megang? Iya enggak juga Seth. Orang tuh memang dia ketika ada dua pilihan. Pasti dia akan milih yang Pilih, mudah. makanya itu adalah tugas tanda kutip orang yang punya kuasa atau punya power untuk menutup keburukan Iya, gitu. lu punya kuasa, Lu punya power. kuasa, udah bener ngomongnya tadi. Iya. Menurutku gitu Jadi nggak bisa bilang fair. Ya udah nih ada kambing, ada singa, berantem lah gitu. Iya, Ya nggak betul. bisa lah. Nggak bisa fair. Iya, Menurut karena fair. teori yang sebelumnya tuh ya, tentang Foucault itu knowledge is power, itu juga bisa berarti berbalik. Power is Power knowledge. is knowledge. Jadi siapa yang pegang power, dia bisa mengendalikan knowledge. Betul. Dan
itu terjadi. Tapi berarti kamu itu menyetujui bahwasanya ketika imbang sebuah nilai kemungkaran dan kebaikan, maka kebaikan pasti kalah. Bukan bro, jadi gini bro, antum tergantung antum ngomong sama siapa. Maksudnya, aku kan juru bicara Fuad. Jadi gini, maksudnya Fuad itu adalah kalau antum ngomong sama anak kecil, ya, terus antum tanya sama dia, antum mau main atau antum mau belajar? Ya anak kecil ya pilih main. Tapi kalau antum nanya sama aku, ya aku pilih main. Kalau nggak, aku nggak tahu. Nah justru yang mau kutanya kenapa bisa seperti itu? Karena pada yang kita lihat faktanya, aku nggak tahu teorinya. Faktanya gitu. Makanya kan setahu aku ya kenapa ada hukum-hukum Islam yang menutup kemungkaran. Kenapa negara harus ikut campur untuk kemungkaran dan membiarkan kebaikan itu? Menurutku karena itu. Karena kalau dibuka semua itu nggak fair. Orang jadi punya opsi lain ke tempat-tempat maksiat misalkan. Beda lagi kalau emang ditutup. Sudah terdidik. Atau mungkin udah ditutup terus masih dicari-cari. Itu kan udah parah. Lalu ini dibuka. Menurutku nggak fair aja. Itu sama aja kayak orang yang bilang, ya bukan salah aku pakaianku dong. Dasar otak lu aja yang nggak bener. Kenapa Islam ngatur dari mulai pandangan sampai pakaian sih menurutku karena kayak semua unsur tuh harus ditutup nggak sih yang buruk-buruk gitu. Betul. Itu sih menurut feminis Islami loh ya ini. dan problemnya adalah kalau ada orang bilang itu bukan salahmu, bukan salahku tapi salahmu. Kenapa? Karena pakaianku dibuka, kenapa kamu mau lihat? Ya masalah kita punya mata. Dan masalah gitu dia pakai baju kan untuk dilihat sama orang. Kalau dia pakai baju kayak gitu di rumah ya nggak masalah juga, kita juga nggak lihat. Itu kan komennya gitu, mereka ketika bikin konten buruk pasti komennya adalah salah lu nonton. Kalau nggak mau nonton tinggal skip. Ya itu kayak gitu-gitu kan akhirnya ya lagi-lagi ya, pada akhirnya kita juga bisa ngapa-ngapain. Emang balik lagi kalau memang semuanya dikasih pilihan ya nggak usah ada sistem. Iya benar. Justru sistem itu mengajak untuk terjadi kecenderungan. Contoh ya misalnya yang namanya sosial media itu emang bisa fair bebas semuanya dikasih plus minusnya? Nggak mungkin. Kita punya sosial media masing-masing pasti beda-beda. Kenapa? Karena tergantung preferensi kita dan dia mau push apa ke kita. Minimal kalau ada orang yang bayar dan dia advertisingnya nyampe ke kita. Iya betul. Artinya kan bukan fair juga sih sebenarnya. Jadi nggak ada fair. Gini lah, kalau misalkan mereka mau bicara terserah aku buka baju, kamu ya lihat nggak lihat ya urusanmu sendiri. Ya kalau kayak gitu sekalian aja sosial medianya nggak boleh ngatur apapun, termasuk mau posting LGBT juga jangan diblok. Mau ngatur apa, ngerti gak sih maksudnya? Mau anti LGBT pun jangan diblok. Jangan diblok. Mau kekerasan, mau sekalian pornografi bebasin semua aja. Makanya nggak ada yang fair. Makanya nggak ada yang fair. Tadi. Nah artinya juga kita perlu lihat bahwa memang betul sistem ini berpengaruh dan memang kita juga tidak memungkiri bahwasanya bukan hanya sistem yang menjadikan orang tuh rusak. Bisa jadi juga masyarakat, pengawasan masyarakat. Kalau hal-hal kayak gini diwajarisasi terus ya lama-lama orang akan meniru terus. Yang aku bilang awal-awalnya bikin konten tarik istri ke dalam kamar mandi siapa? Bukan komunitas muslim. Tapi lama-lama yang ikut-ikutan orang kerudungan, lama-lama orang ngaji pun ikut-ikutan. Betul. Coba bayangin. Nah, kenapa? Karena tadi masyarakatnya menganggap itu sudah wajar. Nah, kalau masyarakatnya juga sudah menganggap wajar, ada lagi yang melindungi individu kita secara pribadi. Contoh misalnya kalau ada orang soleh antum kasih kemudian konten-konten, dia juga nggak akan mau insya Allah. Tapi apakah itu berlaku pada semua orang? Kan tidak. Nah kan kita berbicara pada semua orang bagaimana yang namanya sistem tuh mengarahkan sehingga banyak korban-korbannya itu dari individu yang nggak kuat. Nah sehingga kayak tadi cewek-cewek tadi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang pada diri mereka bisa dijual nih. Kalau bahasanya Mas Husein, perbedaan atau distingsi yang besar itu diakibatkan deviasi yang diakibatkan balik untuk mencari atensi. Yang lebih benar malah. Oh ya oke. Jadi dia pengen mencari kontroversi. Maka dia tahu kerudungan tapi dia bisa melakukan kayak gini, itu orang pasti perhatian. Ustadz Husein pernah ngomong gitu. Tadi itu loh deviasi impresi. Udah bagus-bagus ngomongnya. Nah artinya itu terjadi pada perempuan-perempuan dan bukan hanya dalam kasus ini aja. Tapi kita udah dilatih dalam level yang jauh lebih besar juga. Kayak kasus-kasus yang lain gitu. Nah dan sampai sekarang panitianya yang namanya Miss Universe itu laki-laki. Ya presiden jadi, Amerika itu. Ya ketika akhirnya perempuan bilang pengen kesetaraan dan lain, ujungnya mereka dikendalikan sendiri oleh laki-laki juga ya. Yang standarnya laki-laki. Tadi bagus tadi. Para penggaung feminisme kemudian protes jangan eksploitasi perempuan, tapi mereka sendiri sebenarnya malah sedang mengeksploitasi perempuan.